Welcome back to Extra Bali. Dan kali ini kita bakalan podcast seperti biasa. Dan sekarang di samping aku udah ada seorang nih. Siapa nih kira-kira? Coba jangan tegang Kak Heri. Santai. Gimana? Berliburnya gimana? Gimana nih? Dan di sebelah kiri aku udah ada Kak Heri dari Lain Sisi. Asik. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya Kak Heri? Alhamdulillah sehat. Kabar kakak gimana juga? Iya, sedang-sedang saja sih. Sehat-sehat. Oke, jadi mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit tentang Kak Heri di Bali gimana. Terus mungkin kita bakalan cerita tentang pengalaman pribadi sih lebih tepatnya. Lebih tepatnya gitu. Iya, betul. Dan sebelum aku melusur-melusur lagi sama kepribadiannya Kak Heri, aku tanya, udah kemana ya di Bali nih selama ada di Bali? Selama di Bali ya udah ke beberapa lokasi ya. Ya seperti lokasi yang kemarin. Terus kita juga main-main ke pantai gitu kan. Oh, ke pantai. Lebih sering jalan-jalan sih daripada explore kalau di Bali. Lebih sering healing ya? Iya, lebih enjoy healing ke Bali ya? Betul. Terus kalau healingnya kemana ya udah nih? Ke Pantai Kuta doang? Atau ada tempat lain lagi? Tadi ke pantai apa gitu lupa itu. Cuman gak jadi, kita jadinya ke Pantai Kuta lagi. Jadi 2 kali di Pantai Kuta gitu. Absennya udah 2 kali ya Iya. ke Pantai Kuta. Terus setelah healing ke Pantai Kuta, ada nggak sih tempat yang emang kakak pengen kunjungin tapi kejeda sama waktu, ada nggak sih? Ada. Kayak healing ya, bukan untuk konten ya, healing ya. Kalau healing sih sebenarnya aku pengen ke kawasan Bedugul. Oke. Soalnya itu lagi viral kan ke sana juga. Kawasan sana katanya bagus gitu. Di Bedugul bagus gitu. Iya, hawanya udah kayak puncak kalau dulu. Betul banget. Oke, jadi itu dia tadi ya. Udah selesai nih podcastnya? Belum. Tenang. Oke, jadi mungkin aku lebih mau tahu tentang Kak Heri gimana sih berkecimpung di dunia konten tuh. Emang kontennya langsung ke horor atau dulu kontennya secara umum atau ngambil apa gitu dulu? Kalau aku itu sebenarnya awal kuliah di Yogyakarta ya. Kuliah di Jogja dulu tuh sempat bikin konten lain, bukan explore. Sempat mancing juga Kak. Konten mancing juga pernah, sampai berangkat dari jam 8 pagi pulang sore. Kadang nggak dapat konten karena nggak dapat ikan kalau gitu. Jadi kalau dapat ikan baru jadi konten, kalau nggak dapat ikan nggak jadi. Oh, berarti kontennya itu beranjak dari konten mancing. Mancing Itu live juga atau gimana? Tidak, vlog. Oh, nge-vlog. Vlog juga. Berarti ke channel ya? Ke channel. Oke. Terus kalau tiba-tiba ke horor tuh gimana ceritanya Kak Heri? Awal mula itu terobsesi dari temen ya, ikut uji nyali begitu. Kok kayak gitu. Masa sih aku penakut kayak gini terus? Ya, kayak gimana ya, pikiran serasa selalu kedoktrin sama hal-hal yang pernah aku tonton. Kayak kebawa dari film-film terus Kak, kamar mandi ke sini, kok aku jadi penakut begini. Akhirnya tak cobalah main-main dulu nih sebelum bikin konten. Main-main ke tempat-tempat terbengkalai. Awalnya takut Kak, merinding banget ke tempat-tempat begituan. Akhirnya karena terbiasa, buatlah satu video lonceng perdana. Dan terbiasa ke tempat-tempat lain, coba keluar daerah juga. Akhirnya terbiasa sampai sekarang gitu. Oke, jadi beranjak dari rasa takut. Iya Gak sih sebenarnya dari rasa jadi takut. tersugesti gitu Kak ya. Jadi nyoba untuk nge-explore bangunan terbengkalai, akhirnya kelanjutan gitu tuh. Oke. Jadi untuk selain di Bali nih, kita move dari Bali ya. Daerah mana sih udah Kak pernah explore nih untuk konten kreator horornya? Kalau daerah sih lebih banyak kawasan Jawa sih Kak ya. Kawasan Jawa. Dan lebih banyak kontenku di kawasan Yogyakarta kan. Kebetulan aku kuliahnya di Jogja gitu. Jadi banyak nyari lokasi-lokasi spot-spot bangunan-bangunan kosong, bangunan-bangunan angker. Itu kebanyakan di Yogyakarta kalau aku pribadi. Di Jogja. Di Yogyakarta. Oke, kalau untuk konten horor, hal yang pernah Kakak alamin terburuk deh, apa tuh? Terburuknya selama konten. segimana dulu nih? Terburuk versi kakak nih. Atau gimana? Versi kakaknya yang menurut kakak paling buruk selama konten. Yang horor deh. Terburuknya sih ketemu orang jahat sih Kak. Maksudnya ketemu orang jahat itu gimana Eri? Ketemu orang jahat itu aku dipalak lah ya ibarat kata. Katanya sih dia ngakunya preman-preman lokasi gitu. Padahal sebelumnya kan aku ke situ itu aman-aman aja. Kan kalau biasa ya sebelum aku ngonten biasanya aku tanya-tanya warga nih. Ini lokasi ada penjaganya atau tidak? Ini lokasi
ada izinnya atau tidak. Si warga bilang nggak ada. Akhirnya aku ngonten pertama di situ aman, nggak ada preman, nggak ada siapa-siapa. Nah kedua kalinya aku balik sama temen ke situ. Balik sama temen ternyata pertengahan live tak kira viewers. Viewers kan biasanya kak yang nyamperin gitu ya ke lokasi. Tak tunggu di bawah ternyata ada orang bawa parang. Ini sampai 3 kali. Iya parang. Dibuka loh parang itu. Dilayangkan ke nggak tahu kenapa, mungkin ya berkat doa dan doa teman-teman juga semuanya, akhirnya aku selamat dan nggak kenapa-napa. Aku bingungnya di situ. Itu parangnya diarahin ke kakak? Diarahin jelas banget itu. Itu ada sih rekaman videonya. Diarahin ke aku, cuman alhamdulillahnya aku nggak kenapa-kenapa. Dan bukan berarti aku ngaku sakti ya di sini, tapi mungkin ini ya berkat doa ibu juga gitu, mungkin di rumah gitu, mungkin gitu sih aku lebih tepatnya. Gila, itu dia parangnya itu dia bawa pasukan gitu atau sendiri tuh? Dia gerebek aku sekitar 5 orang. 5 orang gerebek, habis dipukul, kamu udah izin belum? Ditanya sama dia, izin aku bilang lah, cerita mau jelasin, dipukul lagi aku sama parang. Akhirnya aku mau dibawa ke tempat, tak pikirnya mau dibawa ke tempat otoritas hotelnya, atasannya gitu yang punya hotel. Ternyata aku dibawa ke tempat gelap kak, dan di situ udah ditunggu sama sekitar 6 orang bawa kayu besar-besar dan parangnya semuanya disinggul di sini semua. Aku mikir di situ aku udah mati dan aku udah baca syahadat di situ. Ini akhir dari perjalanan lain sisi gitu. Ini akhir perjalanan dari karirku di dunia kreator horor. Aku mulai perjalananku di Yogyakarta, mungkin apesku juga di Yogyakarta. Aku mikirnya udah ke situ. Tapi alhamdulillahnya aku masih selamat dan coba muter otak. Ya namanya juga preman kan ya, dikasih iming-iming dulu udah kelar gitu. Akhirnya aku udah pancing tuh preman, mau berapa kak? Akhirnya dia udah reda marahnya karena aku bilang tak kasih duit seperti itu. Berarti udah itu ya versinya Kak Heri ya teman-teman. Jadi yang versi terserem itu ketika Kak Heri digrebek pakai parang. Bukan setan yang serem. Manusia. Tapi bener sih, manusia yang serem. Dan lain sebagainya. Kalau setan kalau dilihat dia bisa ngilang kan. Kalau ini manusia nggak bisa sama sekali. Terus kalau masalah dengan dunia lain pernah nggak sih yang terburuk? Sampai hilang gitu, disembunyiin gitu pernah nggak sih? Kalau sampai disembunyiin belum pernah. Belum pernah. Tapi hampir hilang ingatan pernah. Maksudnya hilang ingatan gimana tuh? Hampir hilang ingatan kak. Hampir nggak sadar kayak aku mau rasanya badan tuh berat banget waktu itu. Waktu itu aku ekspor di Bandung. Lokasi itu Kampung Gajah. Dan di situ terdapat sebuah gua yang agak masuk ya kak ya. Aksesnya agak masuk dan memang jauh banget dari pemukiman warga. Aku masuk ke situ memaksakan diri. Nyampe di depan mulut gua, tiba-tiba kepala jadi pusing di situ. Kepala pusing dan badan serasa berat banget di situ. Ini kayaknya aku mau dikerasukan nih kayaknya. Akhirnya aku di situ coba alihkan gitu loh kak ya. Biar pikiranku gak kosong, biar gak kepikiran di situ. Akhirnya aku alihkan ke lain. Aku sampai emosi di situ, sampai maki-maki dan lain sebagainya. Berarti emang aku udah terbawa dan di situ aku posisi udah mau setengah sadar gitu. Jadi kalau ngelihat penampakan itu belum pernah ditampakin langsung gitu? Kalau penampakan langsung kebanyakan sekelebatan sih kak ya. Sekelebatan ada sih sosok kecil ada pernah itu di Madura dulu di sekolah. Terus lebih dominan kalau penampakan yang aku dapat itu di CCTV. Di CCTV ya. Kalau penampakan itu di pabrik sosis Surabaya itu kuntilanaknya gede banget kak. Gede banget itu kuntilanaknya. Hampir satu pabrik deh kayaknya kalau bisa dibilang. Tinggi gitu berarti. Tinggi. Jadi buat teman-teman mungkin yang nggak tahu Kak Heri ini biasanya kalau ekspor pakai CCTV kak ya. CCTV. Jadi kebanyakan sekelibatan atau penampakan itu di recordnya sama CCTV. Benar-benar. Jadi kalau secara kasat mata cuma sekelibatan doang ya Kak Heri ya. Terus kalau penampakan ininya mungkin dari CCTV-nya. CCTV. Ya. Kalau dari cerita pribadi pernah ngalamin secara langsung nggak tanpa terkait dengan konten? Kalau pengalaman pribadi itu waktu kecil dulu. Kecil dulu sih. Waktu kecil dulu ngaji ya. Kalau aku ngaji ya biasanya nginep di tempat pengajian gitu. Aku tidur pindahnya tempat tidurku dipindah Kak. Yang awalnya di pojok barat dipindah ke pojok timur. Berarti kakak badannya kepindah gitu? Badan kepindah. Yang awalnya di pojok timur? Di pojok barat. Pojok barat. Pindah jadi di pojok timur. Pojok timur. Itu di tempat ngaji atau di
Di suatu ruangan atau di kayak musola Kak? Kalau di Madura disebutnya musola. Musola. Langgar sih kalau bahasa Maduranya, langgar gitu. Oh, langgar. Tempat-tempat orang ngaji gitu. Berarti itu dipindahin gitu. Tapi itu tanpa sadar ya? Tanpa sadar. Tiba-tiba bangun udah Logianya kan kalau aku tidur apa tuh kata ngigo. Enggak lah, enggak ngigo aku. Tiba-tiba aku bangun, kok aku di sini, perasaan aku tidurnya di ujung barat gitu, kok bisa pindah ke timur. Kalau tidurnya aku lasak, nggak mungkin lah aku guling-guling sampai ke ujung timur. Iya, kalau guling-guling itu ceritanya roti. Iya. Betul. Wah, ternyata keren juga ya. Tapi pernah nggak sih ngerasa kayak kalau ada suatu konten misalnya Kak lagi explore di mana itu sampai kebawa ke rumah atau ke pribadi sampai beberapa hari nggak bisa ngerasain sesuatu di badan atau gimana gitu, pernah nggak sih kebawa gitu? Alhamdulillah sih enggak Kak. Belum Ya. Pernah. Karena menurut kepercayaan aku nih habis ngonten ya biasalah bersih-bersih, ambil wudhu dan lain sebagainya untuk mensucikan diri supaya kotor-kotor yang di luar tadi nggak ikut gitu. Oke, berarti belum pernah sampai kebawa rumah atau belum? Alhamdulillah belum pernah. Ya, syukurlah ya. Oke, jadi kita move ke Bali deh sekarang. Nah, kemarin udah kemana aja tuh eksplorasi? Kan bilang ada di Tabanan tuh, di bioskop. Terus ada kemana lagi eksplornya? Satunya itu di daerah mana ya kemarin? Gianyar ya? Kemarin betul. ya, Gianyar ya? Ada 2 lokasi yang udah aku ekspor di Bali itu. Lokasinya keren sih, keren. Yang mana nih paling keren dari 2 lokasi tersebut? Yang kedua. Yang kedua itu keren banget tuh. Apa tuh yang Kakak rasain kenapa sih Kakak bisa bilang lokasi kedua itu lebih ekstrim lah bilang ya daripada lokasi yang pertama? Bisa dikatakan hal yang serupa terulang kembali Kak. Apa yang ku alami di Kampung Gajah. Cuman lebih parah di Kampung Gajah sih. Lebih parah di Kampung Gajah. Cuman di situ kan aku udah emosi juga di situ. Dan aku belum pernah emosi itu juga. Iya. Sampai maki-maki sampai ini ya kayak berasa dikendalikan gitu loh Kak. Dan aku ngerasanya di situ aku nggak sendiri gitu. Nggak sendiri dan berasa aku lagi dipantau dan dilihatin sesuatu di situ. Meskipun aku nggak bisa melihat mereka, tapi aku ngerasanya memang di sini kok kayak rame, kayak aku nggak sendirian gitu. Kayak dikerumunin. Itu bener. posisinya di luar atau di dalam? Itu kan kemarin ada gedung tuh dalam, tak lihat tuh. Yang di dalam atau di luar kayak ngerasa paling mencekam suasananya tuh di mana? Di luar. Di luar ya. Di luar. Berarti lebih di banyak pohon-pohon yang ada akar-akarnya. Nah mungkin di situ. Mungkin menurut kepercayaan orang-orang Kejawennya mungkin pohon-pohon itu rumah-rumah mereka. Rumah-rumah mereka, mungkin mereka tinggal di sana, mungkin keganggu nih atas kedatangan aku ke situ, mungkin ya mereka berusaha mencelakai aku di situ. Gitu kan. Yang Kakak rasain apa? Badan terasa berat apa gimana kemarin? Lebih tepatnya pikiran hampir dihilangkan juga, dan di situ aku panas banget, aura di situ panas banget sampai keringat udah kayak orang mandi aku di sini, dan ya hampir hilang kesadaran aku di situ juga. Berarti lebih ke Kak Heri ini kemarin mungkin emosinya lagi dikontrol kayak dibuat terkecoh. Nah betul. Bener nggak sih kayak semrawutan pikirannya nggak bisa berpikir jernih gitu nggak sih kemarin? Lebih tepatnya kayak gitu. Oke, itu dia kemarin ya. Terus ada nggak ketangkap di CCTV sesuatu yang memang selibetan atau penampakan, ada nggak kemarin? Nah ini nih pertama kali CCTV ku nggak terkoneksi dengan baik di situ. Nggak biasanya CCTV ku itu begitu Kak. Betul. Kayak ini nggak bisa CCTV di sini nih, kayak diganggu sama debu. Dibilang debu sih bukan debu itu. Tapi itu konsepnya kan kalau bilang debu itu lembab Kak Heri. Lembab dan di situ nggak ada angin loh Kak. Iya itu. Nggak ada angin. Di CCTV itu banyak berterbangan ya Kak, kalau kita bilang itu ops gitu. Banyak banget sampai ngeganggu objek dari CCTV. Jadi akhirnya aku gagal CCTV di situ. Oke. Gagal CCTV. Berarti kemarin sempat ada insiden CCTV-nya nggak sempurna sebiasanya ya. Betul. Berarti di sana agak ngelag-ngelagan sedikit ya CCTV-nya. Oke, itu dia mungkin untuk kali ini podcast kita. Kesan pesannya di Bali gimana nih? Untuk tempatnya, mungkin untuk suasana Bali gimana nih? Pertama kali nyampe Bali, aku jatuh cinta ke Bali dan pengen tinggal di Bali jujur aja. Oke. Karena aku suka banget sama orang Bali karena dia menjaga banget adat istiadatnya. Itu luar biasa banget bagi aku. Suatu hal yang jarang ditemukan di tempat lain dan itu ada di Bali. Gitu kan. Oke.
Itu dia, gimana sudahkah bertemu dengan cewek-cewek Bali? Ini yang pertanyaanku ya, sudahkah bertemu dengan cewek-cewek Bali? Kalau cewek Bali sih sering ketemu tapi nggak saling tegur sapa. Lebih banyak ketemu bule ya malah. Boleh ya, karena aku 2 kali, Iya, aku ikutnya 2 kali ya. banyak gitu. banget bule di sana. Oke, itu dia tadi cerita sama Kak Eri. Thank you Kak Eri. Iya, sama-sama. Kita tunggu lagi di Bali. Siap, Dan buat insyaallah. teman-teman mungkin yang kepo sama channelnya Kak Eri bisa share-share, boleh di TikTok. Kalau TikTok lain sisi sama lah, lain sisi namanya lain sisi, di YouTube juga sama lain sisi. Itu live-nya ada apa? Ada harinya atau nggak tentu? Random Lain sih sisi. Kak, kalau TikTok random, Oke. kalau YouTube itu kayak dokumentasi lokasi sih sebenarnya, vlog gitu. Oke. Vlog lokasi. Itu ya, kalian bisa cari di TikToknya di lain sisi sama di YouTube-nya apa tadi Kak Eri? Lain sisi. Lain sisi juga Iya. ya. Thank you sekali lagi Kak Eri. Iya, sama-sama. See you next time. Bye bye dan bye bye.